kalau ingin menjamak, beliau kan musafir, ingin menjamak, kalau pas ketemu maghrib kan enak. Maghribnya ikut mereka, baru setelah itu menyambung dengan isya-nya dengan qashar. Akan tapi, kalau ternyata ini masuk masjid, jamaahnya sudah didirikan, tapi masuk waktu isya sudah. Kan saya harus menjamak antara isya dengan maghrib. Mana? Apakah saya nunggu isya-nya selesai? Atau bagaimana saya ikut isya? Maka di dalam madhab kita, Imam Syafi'i, bahkan imam-imam yang lain, mengatakan bahwa sholat jamak takhir itu tidak diharuskan yang dulu didahulukan. Artinya bukan harus maghrib duluan kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim, ya. Kalau jamak takhir tidak harus yang dulu didahulukan. Artinya Anda boleh mendahulukan isya, baru setelah itu maghrib. Cuman kalau Anda mendahulukan maghrib itu sunnah agar tidak ditegur oleh madhab lain seperti madhab Hanafi, urut itu harus. Kalau mengkodok sholat urut harus. Kalau madhab yang lain, madhab Syafi'i khususnya, boleh Anda mendahulukan isya, kemudian setelah itu maghrib. Ada sebagian orang salah waktu, harus didahulukan isya dulu karena ini yang punya waktu. Oh bukan ya Ustadz. Kalau Anda ingin mendahulukan jamak takhir, tetap dahulukan maghrib kalau bisa. Cuman kalau ternyata keadaannya berbeda, di masjid sudah didirikan isya, Anda sholat sama mereka isya, cuman Anda tidak dapat qashar, begitu saja. Anda tidak dapat qashar kan? Kemudian setelah itu Anda sholat maghrib. Mungkin pertanyaannya begini, mana yang lebih bagus? Antara saya ikut jamaah masjid dengan jamaah banyak, tapi saya tidak qashar. Atau saya sholat sendiri dengan jamaah saya dapat qashar. Sebab qashar kan sebuah keutamaan. Di hal ini ulama juga berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa keutamaan yang ada hubungannya dengan zatnya ibadah lebih didahulukan daripada keutamaan yang dihubungkan dengan di luar. Mengqashar sholat ini keutamaan yang ada hubungannya dengan zat ibadah. Kalau sholat jamaah, sholat jamaah di masjid, yang penting tetap sama-sama jamaah ya. Bukan perbandingannya, saya qashar sendiri. Kalau qashar sendiri tentu sangat beda dong, sendiri dengan jamaah. Akhirnya saya bisa membuat sholat qashar dengan jamaah, atau saya ikut sholat isya yang tadi contohkan dengan jamaah. Mana yang lebih bagus di sini? Disebutkan bahwa keutamaan yang ada hubungannya dengan zat ibadah lebih diutamakan daripada keutamaan yang ada hubungannya dengan di luar ibadah. Maksudnya hubungan dengan yang lainnya. Sholat berjamaah ini adalah keutamaan ada hubungannya dengan selain daripada sholatnya. Tapi hanya cara. Cara. Tapi kalau qashar dengan zat ibadah. Sehingga sebagian ulama mengatakan lebih bagus Anda membuat jamaah sendiri yang qashar. Ya, untuk bisa mengqashar, karena qashar sendiri dalam madhab Hanafi wajib pada akhirnya. Ya, madhab Hanafi, kalau sudah jamaah tabligh mungkin sudah kenalan dengan jamaah Pakistan, banyak ini kan, qashar adalah wajib dalam madhab Hanafi, maka Anda boleh membuat jamaah sendiri qashar, kemudian setelah itu Anda sholat maghrib dulu, Anda sholat sendiri, itu pun dengan catatan tidak semacam ada fitnah. Apalagi Anda seorang pendakwah datang sendiri, kok enggak langsung sholat, dipikir, kamu enggak mau ya sholat dengan kami, ini juga jadi masalah. Maka bisa jadi pertimbangannya adalah ikut pendapat yang lain adalah jamaah yang lebih besar Anda ikuti, bismillah, ikut sholat isya dengan mereka, kemudian setelah itu Anda sholat maghrib. Jadi pertimbangannya banyak, bukan sekedar pertimbangan hukum fikih saja, akan tapi akhlak, adab, enak dipandang orang atau tidak, itu juga perlu pertimbangan. Sehingga mungkin, apalagi Anda seorang pendatang, nanti, wah ini kayaknya orang beda ini, karena nggak mau sholat sama kami. Nah ini kan bisa bahaya nanti, Anda diusir setelah itu. Jadi diikuti aja sama mereka, sholat isya dulu, berjamaah dengan mereka jamaah lebih besar, biarpun keutamaan mendahulukan maghrib yang nggak bisa lagi, tapi sudah hanya kehilangan keutamaan ini saja, tapi Anda bisa berjamaah, menenteramkan hati mereka, kemudian setelah itu Anda sholat maghrib, biarpun dibalik maghribnya jadi yang kedua, itu tetap sah di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, ternyata tidak cukup Anda itu hanya urusan fikih. Nah, ternyata akhlak juga penting. Tapi yang nggak pakai fikih berantakan, nyalain orang di tempat yang salah, nanti kan repot juga. Semoga Allah berikan pada kita pemahaman yang benar. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.